warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fadila, NIM 221561, Prodi Manajemen RA3, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CFC, CPGAM, CPLM, CIP. Baik, ini saya akan membacakan materinya. Materi yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi. Prof. P.A. dan Samuelson menyatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk membuat di antara dan di masa datang yang akan datang pada berbagai orang dan golongan masyarakat. Tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan nilai guna, multinilai kardinal, dan pendekatan nilai guna ordinal dengan analisis kurva kepuasan sama. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditujukan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna kepuasan yang sama. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan dalam 4 jenis, yaitu 1. Tanah dan sumber daya alam, 2. Tenaga kerja, 3. Modal, 4. Keahlian kewirausahaan. Biaya produksi. Analisis biaya produksi perusahaan dibedakan dalam 2 jangka, yaitu 1. Biaya produksi dalam jangka pendek. Teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. 2. Biaya produksi dalam jangka panjang. Teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dengan demikian, dalam analisis faktor-faktor lainnya dianggap tetap. 3. Biaya peluang. Walaupun biaya peluang opportunity cost terkadang sulit untuk dihitung, efek dari biaya peluang sangatlah universal dan nyata pada tingkat perorangan. Masalah-masalah peniagaan atau perdagangan. Masalah utama perilaku ekonomi yaitu kebutuhan manusia, need, serta sarana pemuasnya, yaitu berupa berbagai jasa maupun berbagai barang. Secara luas, kebutuhan ini dipengaruhi beberapa unsur, diantaranya lingkungan sekitar serta tradisi yang ada. Pengelompokan akan kebutuhan manusia yaitu
A. Kebutuhan basic atau pokok. B. Kebutuhan pekerjaan. C. Masalah ekonomi klasik. D. Masalah ekonomi modern. Barang serta jasa. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat konkret yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau sifat fisik abstrak yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Materi yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Teori-teori perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan produk. Menurut David Ricardo, jumlah penduduk yang terus ditambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusahanya mengadakan inovasi serta mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya. Menurut Robert M. Shaw, pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output. Teori historis. Adapun tahapannya terdiri dari 4. Masa berternak dan bertani, masa berburu dan membara, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Teori perkembangan ekonomi modern. Ada 5. Masyarakat tradisional, the traditional security. 2. Pralepas lands, the pre-constitution for take off. 3. Lapas lands, the take off dragon menuju kedewasaan, the drift to maturity. 5. Konsumsi tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada 5. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Pembentukan modal. 4. Pembangunan teknologi. 4. Pengembangan teknologi. 5. Faktor sosial dan politik. Materi ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran. 1. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. 2. Teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Kurva permintaan dan penawaran.
1. Kurva permintaan, 2. Kurva penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Pengertian elastisitas penawaran dibagi 3. Ada elastisitas harga permintaan, jenis-jenis elastisitas permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Materi 4. Teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Berikut adalah komponen utama dalam pengertian teori biaya. Sini ada biaya tetap, fixed cost, biaya variabel cost, biaya total cost, biaya rata-rata average cost, biaya marginal cost. Jenis-jenis teori permintaan. Sini ada teori penerimaan konsumen, ada teori penerimaan produsen. Tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Dalam konteks global, teori biaya dan penerimaan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lainnya yaitu diversitas faktor produksi, perbedaan peraturan dan kebijakan, ketidakpastian dalam konteks global, pasar yang lebih luas, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, inovasi. Materi 5. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi atau lembaga yang diglobalkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Perperusahaan orangan, proprietorship, 2. Kerjasama usaha, perekrutan, partnership, 3. Perorangan, 3. Perseorangan. Fungsi produksi. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada 2 pendekatan berikut. Teori produksi dengan suatu faktor berubah. 1. Produksi total, 2. Produksi rata-rata, 3. Produksi marginal. Produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara 2 faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal, kapital dengan tenaga kerja labor. Materi ke-6. Teori perilaku ekonomi dan teori biaya. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi 3, yaitu definisi perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi konsumen, jenis perilaku konsumen. Sini ada teori biaya produksi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu produksi, perhitungan biaya produksi, jenis-jenis biaya produksi,
unsur-unsur biaya produksi, cara menghitung biaya produksi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.